Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juta Iman, mahasiswa Sistem Informasi dengan NIM 054087269. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan dan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke. Pada tugas 3 ini terdapat 4 buah soal yang diberikan. Yang pertama, di sini harus membuatkan jaringan sederhana dengan menggunakan 4 buah komputer dan 1 buah switch, lalu menghubungkannya dengan kabel. Lalu setiap komputer harus bisa saling terhubung dengan melakukan ping gitu. Yang kedua adalah membuatkan 1 buah HTTP server atau web server yang terhubung dengan menggunakan 4 komputer dan dihubungkan menggunakan kabel, dan dipastikan semuanya komputer itu bisa mengakses layanan web server yang disediakan dari servernya. Yang ketiga adalah membuatkan 1 buah DNS server dan 1 buah web server yang terhubung dengan 4 buah komputer, dan harus dipastikan semua komputer bisa mengakses layanan web server dan DNS servernya. Nah, yang keempat adalah membuat struktur jaringan seperti yang ada pada gambar, mana terdapat 1 buah web server, 1 buah DNS server, dan 1 buah PC, ada 1 buah router, terus ada 1 server web server yang lain dengan domain yang berbeda, terus 1 buah PC. Oke, kita langsung mengerjakan untuk soal lembar pertama, yaitu membuat jaringan komputer sederhana dengan 4 buah komputer dan komputer harus saling terhubung satu sama lain. Di sini saya menggunakan juga pakai tracer. Kita buat terlebih dahulu jaringan sederhananya menggunakan 4 buah komputer. Untuk menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan ini, kita akan melakukan setting jaringannya dengan menggunakan alamat IP network 1 ya. Kita buat tanda di sini, kita buat network 1. Jadi setiap IP ini seperti 1. Oke, kita sesuaikan untuk melakukan setting IP pada setiap komputer ya. Setelah semuanya kita setting IP-nya, kita lakukan percobaan untuk ping dari klien keempat dengan IP 1.4. Kita lakukan ping ke IP 1.1. Nah, karena ini hasil dari ping itu menampilkan reply, itu berarti PC 4 ini sudah bisa terhubung ke PC yang pertama dengan IP 1.1. Kita coba ke alamat IP lain, titik 2, titik 3 terhubung, titik 2 terhubung, 1. Kita lakukan sebaliknya dari PC 1 ke PC 4, sudah bisa terhubung belum. Nah, di sini dari PC 1 ke PC 4 maupun dari 4 ke 1 itu bisa terhubung satu sama lain dengan
menggunakan perintah ping seperti itu. Mungkin itu untuk jawaban soal yang pertama. Menjawab soal yang pertama, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kita diminta untuk membuat satu buah HTTP server atau web server yang terhubung dengan 4 buah komputer, dan harus dipastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita buat terlebih dahulu. Topologinya menggunakan 4 buah komputer, terus 1 buah server. Nah, yang membedakannya untuk menghubungkan semua komputer ke dalam satu server, di sini kita menggunakan switch sebagai media penghubungnya. Gitu. Kita menggunakan switch dengan jumlah port 24 ya. Hubungkan dulu server ke switch, terus dari switch baru ke setiap PC. Ya, kita akan beri tanda terlebih dahulu alamat IP servernya. Saya menggunakan network 2 ya, titik kedua untuk alamat IP servernya. Untuk kliennya kita set 2.3. Oke, pertama kita setup dulu servernya. Kita aktifkan layanan web servernya itu di HTTP. Nah, di sini secara default dia akan mengaktifkan. Nah, untuk mengaksesnya dari setiap klien ini di desktop itu nanti tinggal dimasukkan alamat IP servernya. Mana tadi alamat IP servernya adalah 2.2 ya. Nah, di sini belum bisa terhubung. Kenapa? Karena kita belum men-setting alamat IP untuk setiap PC kliennya. Tadi kita hanya menandai saja. Kita setting terlebih dahulu. Nah, ini alamat IP-nya harus dalam network yang sama ya, atau dalam satu kelas yang sama. Menggunakan kelas cek atau yang /24/24. Masukkan ini ke dan ini 2.6. Nah, kita coba lakukan percobaan akses ke web servernya, yaitu alamatnya 2.2 ya. Kita coba kita akses web browser yang ada di PC yang keempat. Kita masukkan alamat IP servernya 2. Oh iya, kita lupa belum setting alamat IP servernya itu sendiri. Oke, kita setting terlebih dahulu. Nah, sekarang kita harusnya udah bisa dari klien itu udah bisa mengakses web servernya. Nah, ini layanan web servernya udah bisa diakses dari klien ketiga dari IP 2.5. Mencoba untuk akses ke alamat server HTTP servernya itu 2.2. Kita coba dari PC yang lain, misal dari PC yang 4. Ini sudah bisa terhubung juga PC pertama.
sudah bisa terhubung juga gitu. Jadi semua klien sudah bisa mengakses layanan HTTP server yang disediakan di sini ya. Itu jawaban dari tugas nomor yang kedua. Oke, kita lanjut ke tugas yang ketiga atau yang nomor ketiga, yaitu membuat satu buah DNS server, terus satu buah HTTP server yang terhubung dengan 4 buah komputer, dan harus dipastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya menggunakan DNS server. Seperti itu. Oke, kita coba buatkan. Sama seperti yang tadi kita buat, kita sediakan satu buah switch, terus di sini dua buah server. Ini DNS server, ini HTTP server. Kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, yang pertama kita setting dulu IP-nya. Di sini kita menggunakan kelas 3 ya. 0 networknya. Untuk DNS-nya kita pakai 3.1 ya, 3.2. Untuk web servernya menggunakan 3.3. Nah, untuk yang lainnya kita menggunakan alamat IP yang dalam satu network ya, dalam satu kelas 3. Oke, yang pertama kita seperti biasa kita setting dulu alamat IP-nya ya. Di sini kita masukkan alamat DNS servernya gitu. DNS servernya kita 3.2 masukkan di sini. Terus ini juga sama, kita setting dulu alamat IP-nya. DNS-nya dimasukin. Nah, sekarang kita setting, setelah kita setting alamat IP untuk semuanya server terus client, kita setting untuk servernya. Kita buat DNS servernya di 3.2, kemudian service, TP-nya kita matikan. Ini terus DNS-nya di on kan, alamat domainnya www.com aja. Nah, untuk alamatnya kita di 3.3 ya, tambahkan
Nah, ini HTTP servernya. Kita coba aktifkan untuk service HTTP-nya. Oke, di sini sudah on. Oke, untuk membedakannya kita coba untuk edit tampilannya agar bisa membedakan. Nah, ini kita ganti headernya save. Nah, kita coba akses halaman HTTP servernya menggunakan DNS server tadi jterima.com dari PC klien. Nah, ini HTTP server udah bisa diakses, DNS server juga sama udah bisa diakses. Ini untuk mengetes DNS servernya itu kita memanggil HTTP servernya menggunakan alamat domain atau DNS dari DNS server yang udah kita setting. Bisa juga kita memanggil menggunakan alamat IP server http://3.3. Ini akan menampilkan halaman yang sama gitu. Kita membedakannya, kita close dulu, buka lagi. Terus kita akses menggunakan alamat IP address servernya sudah bisa diakses. Kita coba dengan divisi lainnya. Coba akses dengan domainnya yang sudah kita setting di DNS servernya dengan menggunakan alamat domain yang sudah ada di setting di DNS server, yaitu jterima.com. Ini sudah bisa diakses. Nah, untuk tugas nomor 3 kita sudah selesai. Sesuai instruksi tugasnya, mana ada satu DNS server, satu HTTP server terhubung dengan 4 buah komputer, dan semua komputer harus bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Sudah dibuktikan, kita coba kembali di klien yang kedua atau komputer yang kedua. Kita coba akses di jterima.com. Ini udah bisa diakses juga tuh. Isi yang keempat. Coba ke 3 bisa pilih, bisa cari. Oke, coba ke DNS server dan HTTP servernya Pak sudah bisa berjalan dan dipanggil di klien terlihat gitu. Termasuk ini go. Nah, berarti udah bisa diakses. Semua klien sudah bisa terhubung ke HTTP server dengan menggunakan DNS server yang sudah dibuat gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, itu yang keempat. Itu membuat struktur jaringan seperti pada gambar ini ya. Kita coba buat yang terlebih dahulu. Ini ada sebuah server, ada satu switch. Oke, di sini DNS server ada. Servernya ada 2, ada DNS, ada web servernya. HTTP. Ini DNS server. Server HTTP dengan ilkom.com, dengan domain ilkom.com. Dan ada sebuah si klien. Jadi kita kondisi terlebih dahulu. Ini ada sebuah router. Kita menggunakan router yang paling digunakan aja, 8.1.
Di sini juga ada satu buah server dan satu buah PC client. Oke, ini ke sini, ini ke ini ke sini. Nah, terus kita hubungkan antara router ke switch. Sini juga router ke switch. Ini kita tandain terlebih dahulu untuk alamat IP-nya. Sini saya menggunakan 5 ya. Untuk node yang sebelah atas, di sini menggunakan untuk 6 ya. Karena di sini ada router, jadi artinya kalau router itu kan menghubungkan dua jaringan atau dua kelas jaringan atau dua network gitu. Makanya ini harus dibuat berbeda. Makanya di sini nanti akan ada proses, karena proses dengan fungsinya router di sini itu untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau dua kelas jaringan yang berbeda. Kita coba urutkan terlebih dahulu. Kita putuskan yang ini alamat IP setiap perangkatnya. DNS servernya kita buat 5.2, terus web servernya kita buat 5.3, untuk kliennya di 5.4 saja. Untuk yang sebelah sini kita gunakan IP server yang ini 6.2, terus alamat kliennya 6.3. Nah, untuk yang 6.1 nya kita gunakan akan sebagai gateway di routernya. Itu ada yang di sini berarti di router untuk pas Ethernet yang menghubungkan ke network 5 itu menggunakan 5.1. Kita config pas Ethernetnya. Ini tadi yang pertama. Tadi addressnya kita gunakan 5.1. Oke, kita on kan. Terus yang kedua kita on kan addressnya dengan 6.1 tuh. Setelah semua bisa terhubung, kita tunggu apakah bisa terhubung. Kita coba tes koneksi terlebih dahulu apakah dari network 5 yang paling atas bisa terhubung ke network 6 yang di bagian bawah. Ini sudah dua jaringan atau dua network yang berbeda ya. Kita coba dari sini. Oke, mungkin sebelum ke sana saya set terlebih dahulu untuk alamat IP tiap perangkatnya. Sini 5. Gateway-nya ke 1. Oke, mungkin kita sekalian langsung setting ke alamat DNS ya, meskipun servernya belum kita setting, tapi karena sebelumnya udah kita mapping untuk penggunaan alamat IP-nya, jadi kita bisa langsung settingkan di awal saja. Jadi nanti kita hanya setting untuk services-nya saja. DNS-nya di atas itu menggunakan 5.2. Oke, kita coba setting yang lainnya. Ini server ilkom, DNS servernya, HTTP servernya. Kita coba alamat IP-nya kita setting terlebih dahulu. Mungkin 5.3. Gateway-nya, terus DNS servernya kita menggunakan 5.2. Oke, ini kita setting IP servernya. Ini 5.2. Untuk gateway-nya kita arahkan ke 5.1. Untuk
DNS nya nggak perlu lah ya, karena ini dia DNS nya sendiri gitu. Oke, kita setting bagian bawah. Ini alamatnya ke kita ini semuanya satu. Nah, DNS servernya harus, karena di sini kita menggunakan satu DNS server ya, dimana DNS servernya itu di network yang berbeda, itu 5.2. Kita akan di sini 5.2 itu, terus ini setting juga ini 6.1. Sekarang 6.3 berarti ya. 6.1 ini udah kita pakai buat gateway yang di router gitu. DNS servernya kita samain, arahin ke server yang di sini. Itu 5.2. Oke, ini 6.3 berarti. Oke, mungkin di sini ada satu deh server, yaitu indicom.com teman. Oke, sekarang kita setting untuk alamat ini ya, untuk alamat untuk HTTP servernya. Untuk membedakan, kita edit tampilan browsernya gitu, tampilan web servernya. Jadi di bagian HTML sini kita coba paling atas headernya, ini domainnya ilkom.com. Save, terus ini pendicom.com. Oke, sekarang kita coba untuk setting DNS server ya. Untuk services ini dimatiin. Tuh di sini kita matiin saja. Ini tekan domain yang pertama itu ilkom.com. Untuk addressnya itu 8.3. Tambahkan. Terus yang kedua adalah pendicom.com, alamat servernya itu 6.2. Oke, sekarang kita coba lakukan testing sesuai soalnya. Di sini ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan bisa terhubung, maksudnya PC yang di sini bisa terhubung ke sini dan sebaliknya. Coba yang pertama. Ini harus ke 6.3 Pak. Oke, salah. Kita tunggu. Nah, ini sudah bisa terhubung. Jadi dari PC pertama ke PC yang kedua di network yang berbeda itu sudah bisa terhubung. Di sini mulai soal itu PC 0 PC 1 harus bisa saling terhubung maupun sebaliknya. Sekarang kita coba sebaliknya ya, dari 6.3 ke 5.4 yang udah kita setting. Kita coba ping. Nah, ini udah terhubung. Jadi meskipun mungkin network yang berbeda atau kelas yang berbeda itu sudah bisa saling terhubung. Kenapa bisa terhubung? Karena di sini ada penghubungnya, yaitu router, yang dimana fungsi router untuk menghubungkan
dua jaringan yang berbeda, dua jaringan atau lebih yang agar bisa saling terhubung gitu, dan bisa melakukan pengiriman data gitu. Dan karena di sininya hanya ada satu router, jadi kita tidak melakukan routing. Nah, kalau nanti ada lebih dari dua routernya atau lebih dari satu, itu kita harus melakukan routing. Jenis routingnya nanti disesuaikan dengan kompleksitas si topologi jaringannya biasanya. Kalau cukup dua router ya kita bisa menggunakan untuk network yang statik saja gitu, jenis routing statik. Oke, kita lanjut ke case yang selanjutnya, yaitu harus melakukan perintah buka web browser harus bisa mengakses ilkom.com dari PC 1. Oke, ilkom.com berarti dari sini ya, PC 1 harus bisa mengakses ilkom.com. Ilkom itu di sini yang berbeda jaringan. Dan ini sekaligus untuk mengecek DNS servernya apakah sudah berfungsi atau belum. Kita coba cek. Nah, bisa terhubung dari PC ini, dari dengan IP 6.3 itu bisa mengakses ke sini, ke server ilkom.com atau http server ilkom.com dengan memanggil DNS servernya dengan alamat domain yang udah disetting di DNS servernya gitu. Bisa terhubung ya. Terus, dan selanjutnya itu dari PC 0 harus mengakses pendikom.com ya, berarti dari sini harus bisa mengakses pendikom.com. Kita buka. Alamat domainnya kita sudah bisa diakses, pendikom.com. Nah, ini juga sudah bisa diakses dari PC 0 ya. Belum bisa saya edit karena yang sebelumnya ini menggunakan file yang sama, jadi penamaan PC-nya itu gak sesuai sama soal, tapi intinya sama gitu. Intinya dari jaringan yang berbeda sudah bisa mengakses server atau HTTP server dari yang network kelas yang berbeda gitu, dengan bantuan DNS server untuk menerjemahkan alamat IP server ini yang 6.2 menjadi pendikom.com. Ini itulah fungsinya dari DNS server untuk mentranslatekan yang sebelumnya alamat IP agar bisa memudahkan dalam aksesnya, itu dirubah menjadi alamat domain atau karakter seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan mengenai tugas praktik 3 untuk mata kuliah jaringan komputer ini. Sini untuk nomor yang pertama tadi menghubungkan antara 4 PC dari satu jaringan dengan menggunakan switch. Yang kedua adalah menghubungkan 4 PC agar bisa mengakses HTTP server atau web server. Yang ketiganya yaitu proses pembuatan dan menghubungkan DNS dan HTTP server. Yang selanjutnya, kalau yang ketiga ini menggunakan dalam satu network yang sama. Nah, untuk yang keempat ini case-nya sama, itu ada DNS server dan ada 2 HTTP server, di mana ini dengan 2 jaringan yang berbeda gitu. Itu sudah bisa dilakukan dan sudah tadi melakukan pengecekan dan sudah berhasil. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.